ya quote and quote fasilitas untuk kemudian masyarakat bisa memilih pemimpinnya. Jadi bukan untuk segala-galanya. Nah ini yang penting untuk ditekankan bahwa kadang-kadang kita masih melihat bahwa di beberapa tempat ini penting, ini marwah, ini dan sebagainya. Ini cuma Karena mungkin untuk mewakili suara mereka, Mas. Iya, Mereka juga. It is important, tapi kemudian lebih penting lagi untuk menjaga stabilitas. Karena pilkada itu cuma berapa hari sih? Cuma 1 hari rekap di kecamatan, rekap kabupaten, ketok, ini udah selesai. Bahkan ada lagi kemudian tempat untuk IU protes, entah itu bisa di Bawaslu, di berbagai level, dan juga bisa tempat masyarakat protes atau kemudian mengajukan komplain terhadap proses penyelenggaraan pemilu ke Mahkamah Konstitusi ini terakhir. Nah misalnya seperti itu. Jadi udah ada kanalnya, undang-undang sudah mengatur. Oleh karenanya mari kita betul-betul fokus ke penyelenggaraan pilkada ini dan tidak ada konflik yang kemudian membuat kita menjadi tidak nyaman dan membuat daerah juga menjadi tidak kondusif. Oke, Mas Ilham, kita ke situasi terkini dulu. Ini ada TPS 046 di Cipete Selatan. Ini adalah TPS Pramono Anung, calon gubernur Jakarta nomor urut 2. Kita akan bergabung dengan Nanda Aprilia di sana. Nanda. Pagi kita. Ya, kita sebenarnya untuk saat ini posisi saya masih berada di kediaman dari Cagup Jakarta Pramono Anung. Nah, kalau menurut agenda memang Pramono Anung ini akan memulai paginya dengan doorstop tentunya bersama dengan awak media, lalu kemudian akan menuju ke TPS 046 yang memang jaraknya tidak jauh Gita dan juga saudara, hanya 300 meter saja dari kediaman Pramono Anung. Nah, saya akan menyampaikan kepada Anda terkait dengan agenda khususnya di untuk Pramono Anung terlebih dahulu, bahwa nanti sekitar pukul 6.45 ini akan diawali oleh sesi doorstop wawancara. Tentunya ini akan menyampaikan kesiapan dan juga persiapan seperti apa, dan kalau kita mendapatkan informasi nantinya tentu Pramono Anung akan ditemani bersama dengan keluarga, yakni istrinya Hani dan juga anak bungsunya Dila untuk menuju ke TPS 046. Setelah itu akan dilanjutkan ke agenda pencoblosan yang dijadwalkan dimulai pada pukul 7 sampai dengan pukul 8 di TPS 046 tepatnya di Jalan Haji Abu Cipete. Kemudian akan ada agenda menuju ke posko pemenangan di setengah 12 siang nanti atau 11.30. Nah, yang menarik di sini untuk kita simak sebenarnya kita apakah dari TPS Pramono Anung akan langsung menuju ke posko pemenangan yang memang untuk posko pemenangannya sendiri ada di Hotel JS Luansa di daerah Kuningan, ataukah tidak? Karena kalau mengingat ke belakang, kalau menelisik lagi, seperti budaya bisa dikatakan kita, khususnya dari partai pengusung Pramono dan juga Dul di sini PDI Perjuangan, di mana biasanya setelah pencoblosan ini akan berkunjung ke kediaman dari Ketum PDI Perjuangan, tepatnya di Tengku Umar. Tentunya setelah dari Ketum PDI melakukan pencoblosan menggunakan hak suaranya di Kebagusan. Nah, apakah belum ke posko pemenangan ada agenda tersebut, bertemu seperti tadi Ketum PDI Perjuangan Megawati ataupun dengan tokoh-tokoh lain yang kita tahu beberapa belakang kemarin juga Pramono Anung sempat bertemu dengan beberapa tokoh seperti halnya Anies Baswedan sampai dengan Ahok dan juga ada Dr. Rocky Gerung. Ini yang akan kita cermati. Nah, itu untuk Pramono Anung. Sedangkan kalau untuk pasangannya di sini, yakni Rano Karno atau Dul, ini akan melakukan pemungutan suara nanti di TPS 65, tepatnya di Bumi Karang Indah Sport, sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian memang waktunya sama, diagendakan jam setengah 11, maksud kami jam setengah 12. Ini keduanya akan tiba sama-sama di posko pemenangan di JS Luansa Hotel. Nah, ini yang sama-sama kita akan simak sebenarnya bagaimana ajak-ijik lah ya bisa dikatakan kita untuk untuk paslon antar Pramono Anung dan juga Rano Karno ini tepatnya hari ini setelah melakukan pemungutan suara. Tadi saya sempat menghubungi dari Pramono Anung, Cagup Jakarta melalui pesan singkat bersama kami dengan Kompas TV. Ia mengaku bahwa nanti akan ada sesi yang dikhususkan memang untuk teman-teman TV yang dimana setelah dari doorstop ini akan berbincang lebih dekat lagi. Nah, kita akan simak tentunya nanti kita apa saja yang akan disampaikan oleh Pramono Anung terkait dengan kesiapan, kemudian bagaimana ia memaknai sejauh ini
di proses pilkada serentak sampai dengan saat ini sudah merupakan hari H pencoblosan. Sementara demikian kita kembali ke studio. Terima kasih Nanda Aprilia atas laporan Anda dari lapangan. Kita kembali lagi ke Mas Ilham. Mas Ilham, tadi Mas Ilham sebutkan ada sejumlah daerah, ada NTT. Tetapnya sendiri di Kelurahan Lempong Sari, Kecamatan Gajah Mukur ini ataupun di TPS 3 ada 547 DPT. Kemudian juga untuk tambahannya ada 5 dan untuk daftar pemilih khusus yakni hanya ada 2, yakni Pak Andika Perkasa dan juga Ibu Heti. Dan seperti yang terlihat di belakang ini Gita dan juga saudara, untuk TPS 3 ini dihias seperti dekorasi pernikahan Jawa dengan ornamen pade-pade. Ini sama seperti pada saat Pilpres kemarin 2024, TPS 3 ini dihias juga seperti dekorasi pernikahan Jawa. Seperti itu kita. Mila, bagaimana agenda paslon Cagup Andika dan Hendi kalau pagi hari ini? Ya, memang dari pantauan kami untuk kediaman Hendrar Prihadi ini sebenarnya berdekatan ataupun bersebelahan dengan lokasi TPS yang berada di belakang saya ini. Namun tadi hasil pantauan kami di lapangan terlihat memang kediaman dari Hendrar Prihadi ini ataupun Hendi, calon wakil gubernur Jawa Tengah 2020 pilkada 2024 ini masih sepi, di mana tadi kami mendapatkan informasi bahwasanya Di sana. Bagaimana ini petugas nampak mengenakan kaos berwarna putih dan juga tadi ada sejumlah warga yang menunggu untuk dipanggil begitu untuk mulai melakukan atau memilih siapa yang akan mereka pilih, pemimpin yang akan mereka pilih. Saudara, kita tahu bahwa beberapa waktu lalu terjadi erupsi di sana tetapi tidak menyurutkan semangat begitu ya dari para pengungsi atau para korban dari erupsi Gunung Lewotobi laki-laki untuk kemudian bisa menggunakan hak pilihnya atau hak suaranya pada pagi hari ini. Memang yakni Desa Deli Pali ngajakin emak-emak kan tadi disampaikan dari tingkat pemerintahan. Jadi ada 103 pasang calon gubernur, wakil gubernur di 37 provinsi, ada 1.168 pasang calon bupati dan wakil bupati di 415 kabupaten, 285 pasang calon wali kota dan wakil wali kota di 93 kota selain gubernur. Jadi memang ini adalah sejarah bahwa pilkada ini benar-benar ramai, benar-benar serentak gitu. Kemarin kita sudah memilih presiden atau wakil presiden, sekarang kita bergeser lagi untuk di daerah. Karena ini berhubungan dengan apa? Otonomi daerah. Jadi siapa pemimpin yang nanti terpilih, kita berdoa, kita berharap tetap komitmen untuk memajukan daerahnya masing-masing. Jadi tujuan mulia dari otonomi daerah itu bisa benar-benar terrealisasi. Jadi nggak cuma kayak begitu doang nih pusat, tapi memang punya komitmen begitu. Jadi kalau kita dengar nih, kayaknya akan ada pernyataan ya dari Kang Deddy lagi. Yang sebelahnya gerobak ada lagi mungkin yang sedang disewa ya, Kang Deddy ya. Cukup ramai di TPS sekitarnya. Ya biasanya nongkrong-nongkrong dulu ya kan. Artinya yang ditunggu selesai kalau orang nikah, ini nikahnya udah ikrar, jadi ya udah selesai. Tugasnya tinggal menjaga pernikahan. Ini di sini Purwakarta, berarti memang lahir maksudnya rumah saya di sini. Rumah saya di sini, status keluarga negaraan saya di sini, status KTP saya di sini, di rumah saya. Berarti pulang kampung ke sini ketemu warga rasanya? Ya, pulang kampungnya sebenarnya ke Subang. Kalau pulang kampung ya, tapi saya dulu dari mulai wakil bupati, jadi bupati di sini tinggalnya. Kang Deddy ini kan udah nyoblos nih, kalau kita lihat survei Kang Deddy ini 70 di atas 70 terus gitu, gimana tanggapan? Ya, mudah-mudahannya surveinya sama dengan yang di TPS. Nanti kan ditentukan bukan oleh survei ya, tetapi oleh pilihan warga di TPS. Dan mudah-mudahan di TPS ini lebih dari survei harapan saya ya. Kalau di survei terakhir indikator 71,5 ya mudah-mudahan aja bisa 75 atau 80 bisa aja kan. Siap menerima hasil akhir kan? Ya, politik itu kan harus menerima apapun yang terjadi. Tetapi saya meyakini betul hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Jadi, proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi Kang Deddy percaya suaranya akan unggul? Ya, percaya karena saya tahu betul bagaimana saya selama ini hidup di masyarakat, hidup di tengah-tengah masyarakat, dan hidup setiap hari ngurusin masyarakat. Dan saya yakin rakyat Jawa Barat itu punya hati. Nuhun Kang Deddy, mangga, terima kasih. Ya, sudah itu dia tadi perbincangan kami bersama Deddy Mulyadi ataupun calon gubernur Jawa Barat yang juga baru saja selesai memberikan hak suaranya di TPS 03 Desa Sawah Kulon, Kabupaten Purwakarta. Ya, dan yang menarik dari 4 pasangan calon ini masih ada 2 kandidat di antaranya